Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yulia Vida and here I'm gonna share the summary of topic 2 of Filosofi Pendidikan Indonesia, mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Jadi kita mengetahui bahwa ada dua perbedaan istilah antara pengajaran dan pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya, yaitu pengajaran berfokus pada bagaimana proses memberi ilmu atau faedah secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat tumbuhnya peradaban di mana guru atau pendidik dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya secara lahir maupun batin untuk mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang individu atau dalam masyarakat. Kedua hal ini, pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai usaha untuk memenuhi persediaan dan juga kebutuhan semua umat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar jiwa anak dan juga kekuasaan pendidikan. Jadi kita mengetahui bahwa peserta didik sudah mempunyai kodrat atau sebuah budi pekerti watak yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, apakah melalui pendidikan ini seorang guru atau pendidik dapat mengubah kodrat tersebut? Pertanyaannya seperti itu. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa mengubah kodrat peserta didik, kita hanya bisa menuntun peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai kodrat, sehingga menjadi manusia yang baik dan juga bermanfaat di masyarakat. Berbicara tentang budi pekerti adalah sebuah perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Di mana terbentuknya budi pekerti atau watak ini, keluarga memiliki peranan penting dalam terbentuknya watak peserta didik, sehingga keluarga harus mengajarkan kebaikan mulai dari anak masih kecil, sehingga dapat menimbulkan hasil yang positif saat peserta didik sudah dewasa. Keluarga cenderung mendidik anak sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang diajarkan di keluarga tersebut. Contohnya seperti generasi nenek moyang atau dari generasi 1 tahun di atas orang tua anak tersebut, sehingga hal ini menimbulkan sedikit ketidaksesuaian karena seharusnya pendidikan diajarkan melalui pengetahuan. Karena dengan adanya pengetahuan, maka akan ada syarat-syarat pendidikan yang terpenuhi. Dalam mendidik anak harus disesuaikan dengan usia anak tersebut berada. Contohnya, jika masih di masa kanak-kanak, maka yang diajarkan harus berdasarkan tentang bagaimana mengembangkan kemampuan batin mereka. Anak beranjak remaja, maka harus diajarkan bagaimana untuk mengembangkan jiwa dan pikiran. Sedangkan jika anak sudah berumur 14-21 tahun, maka harus diajarkan tentang budi pekerti. Hal ini akan membuat lebih sesuai dengan perkembangan anak di usia anak tersebut berada dengan pendidikan yang sesuai. Sistem pendidikan tersebut sudah diterapkan jauh sekali semenjak adanya taman siswa, sehingga di taman siswa itu menggunakan model Montessori dan juga Froebel, di mana Montessori mengedepankan cara berpikir anak dan juga kemerdekaan anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sedangkan di Froebel mereka mementingkan bagaimana anak tetap mendapatkan kesenangan atau bermain saat belajar. Hal ini dikombinasikan menjadi satu di dalam sistem yang ada di taman siswa. Dalam dasar pendidikan di Indonesia ada yang disebut sistem Among. Nah, sistem Among ini didasarkan oleh dua, yaitu kodrat alam dan juga kemerdekaan. Sistem Among ini sudah banyak kita dengar, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kita bahas dulu yang Ing Ngarso Sungtulodo. Sebagai seorang pendidik, bagaimana metode pendidikan ini diterapkan, yaitu dengan menjadi teladan untuk muridnya sebagai seseorang dan masyarakat yang baik. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso, yaitu memberikan motivasi dan juga semangat kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat yang ada di dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di mana sebagai seorang pendidik harus dapat memberikan saran yang membangun sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan juga mengevaluasi dirinya sendiri dari apa yang sudah dilakukan. That's all for me.